ini kalau Pak Sekjen dengar ini layak dipromosikan nanti. Assalamualaikum sahabat mangga yang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kali ini kita akan berdiskusi kembali dengan Bang Dedi Hasibuan yang sekarang bekerja di Sekretariat Jenderal DPD RI di bagian umum ya. Nah, Bang Dedi, belakangan ini saya melihat di medsos itu DPD meraih dari penghargaan dari Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah saya peringkat 1, tapi saya nggak tahu persis itu substansinya apa. Bisa Bang Dedi jelaskan? Ya, alhamdulillah ya. Tahun ini Sekretariat Jenderal DPD RI berhasil memperoleh predikat terbaik 1 dalam hal pengelolaan BUMN. Itu dari Kementerian Keuangan setiap tahun itu diadakan namanya BUMN Award. Dan itu diikuti oleh seluruh kementerian lembaga negara dan seluruh provinsi kabupaten juga se-Indonesia. Dan salah satunya DPD juara 1 nih. Dan alhamdulillahnya tanpa istilahnya tanpa kita duga gitu, karena memang terus terang tahun ini itu Bang Son kita baru mengikuti dan istilahnya kita tuh awalnya baru coba-coba gitu, baru cek ombak. Baru pertama langsung juara. Ya, alhamdulillah gitu. Luar biasa. Tapi ada terobosannya mungkin ini. Ya, mungkin gini. Jadi awalnya kita sebenarnya kalau kayak DPR itu udah langganan tiap tahun menang ya. Kita baru tahun ini itu juga karena dorongan dari Dirjen Perbendaharaan Negara itu, dorongan dari mereka gitu. Mereka kasih masukan ke kita gitu. Udah coba aja, ikut aja gitu. Lomba. Ini nepotisme nih. Enggak, mereka yang mengasih masukan ke kita. Ngasih masukan ke kita, kenapa DPD nggak ikut gitu, coba aja gitu kan, nggak, kita belum percaya diri gitu. Artinya mereka mengajak supaya ikut, benar. karena selama ini DPD belum pernah ikut gitu. Lanjut. Karena dia lihat penataan, pengaturan aset negara kita dalam hal ini BUMN itu cukup baik gitu, cukup teratur gitu. Jadi dia menilai dari situ, dia bilang udah ikut aja gitu. Kebetulan dia berpikir mungkin sayang kali DPD ini kalau nggak ikut. Benar. Mungkin seperti itu pemikirannya. Jadi karena memang kitanya nggak percaya diri awalnya gitu, karena memang udah kita baru pertama gitu. Terus saingan kita kementerian lembaga negara yang sudah benar-benar kompeten gitu ya dalam pengelolaan aset negara gitu. Jadi ya kita mengikuti lomba itu ya nothing tulus gitu, dalam arti pokoknya ikut lah, ikut aja itu, ngerame-ramein aja gitu, nggak punya target kita harus menang gitu. Dan pas kemarin kita dimasuki nominasi 14 besar kalau saya nggak salah, itu kan ada tesnya lagi, ada tahapan-tahapannya. Itu juga kita nggak nyangka sama sekali gitu loh. Kita bisa juga ternyata gitu. Nah, dari situlah kita timbul percaya diri. Akhirnya melalui Kepala Biro Umum kita kan dari panitia penguji dari Payment Award ini melakukan wawancara gitu ke kita dan penilaian juga gitu. Kita dengan antusias dan semangat gitu mengikuti tahapan-tahapan yang mereka lakukan gitu, sampai akhirnya yaitu kemarin di tanggal 23 November ya. Pas pengumumannya itu alhamdulillah DPD berhasil meraih peringkat pertama gitu, mengalahkan Bappenas yang kedua dan Mahkamah Agung yang ketiga. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, ini berkat dukungan kita semua gitu. Iya. Jadi persiapannya secara formal itu setelah masuk 14 besar berarti ya? Sebenarnya kita nggak ada persiapan khusus, Bang Son. Nggak ada juga? Memang nggak ada persiapan khusus karena memang mekanisme penataan kita tuh sudah berjalan ya seperti itu gitu. Jadi kita nggak ada persiapan khusus, hanya kemarin waktu pada saat wawancara itu kita memang ya dengan semangat aja, antusias itu seluruh dari mulai kepala biro,
dia mengerahkan seluruh kepala bagian dan kasubag di ruangan dia. Kita diwawancarai melalui Zoom gitu, Zoom meeting, dan kita saling memberikan kontribusi dalam arti saling memberikan masukan gitu pas mereka bertanya, jadi saling bantulah gitu, saling tiktokan gitu, saling bantu apa yang bisa kita ketahui tentang pertanyaan yang mereka lontarkan kita jawab, misalnya dia nggak bisa jawab, yang lain saling menimpali gitu loh. Ini ada kolektivitas juga di situ, seperti itu gitu. Jadi akhirnya mungkin itu mereka juga melihat kesungguhan kita, keseriusan kita, semangat kita gitu, yang kayaknya memang benar-benar antusias gitu. Mereka mungkin lihat dari itu, jadi aura positifnya itu udah muncul gitu ke penilaian mereka seperti itu. Ada perubahan apa sih sebenarnya? Jadi ini kalau menurut kacamata saya ini ya, Bang Son, semenjak saya bergabung di Biro Umum di tahun 2021 ya, udah baru setahun ya. Setahun alhamdulillah gitu. Dan semenjak kepemimpinan Pak Sekjen yang sekarang, Pak Rahman Hadi, itu sudah banyak hal-hal yang dilakukan, terutama terkait sarana fisik perkantoran gitu, baik itu gedung maupun peralatan kantor gitu. Jadi kita dari semua jajaran Biro Umum terutama ingin mewujudkan apa yang menjadi misi dari Pak Sekjen yang sekarang, bahwa di awal kepemimpinan beliau menyampaikan yang utamanya adalah untuk membenahi sarana fisik terutama gedung. Dalam hal ini adalah ruangan rapat gitu. Jadi itu yang telah kita benahin, dan lebih penting lagi adalah penataan BMN-nya gitu. Nah, penataan BMN ini kan terus terang asetnya itu banyak kita tersebar. Selain di pusat juga ada di kantor-kantor daerah di Indonesia. Dan itu kalau misalnya kita melakukan cek fisik itu kan perlu waktu, perlu biaya gitu, tenaga untuk mengecek ke 34 provinsi. Tapi dengan sebelum adanya Bang Deddy lanjutin, saya menangkap satu poin ini, satu poin menarik. Tadi Bang Deddy katakan di saat Pak Sekjen yang baru ini dilantik, dia punya keinginan bla 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 dan seterusnya untuk kebaikan DPD. Nah, ini saya kaitkan dengan teori perubahan. Dalam teori perubahan itu salah satunya yang paling potensial untuk melakukan perubahan dan berhasil itu adalah komitmen dari pimpinan tertinggi. Betul. Nah, ini ternyata yang saya lihat dimiliki oleh Pak DPD dalam ini Pak Sekjen. Oke, silakan lanjut. Jadi komitmen itu penting, seperti Bang Son sampaikan tadi. Kalau misalnya nggak ada komitmen dari pimpinan, otomatis kita juga yang di bawah-bawahnya gitu, jajarannya juga bingung mau melakukan pekerjaan apa gitu kan. Jadi kalau dengan ada dukungan, komitmen yang kuat gitu, dan target tentunya dari Pak Sekjen, jadi kita bisa bekerja dengan optimal gitu. Jadi kalau nggak ada komitmen, kita melakukan perbaikan, perubahan, terus dikoreksi lagi, akhirnya jadi masalah ya. Jadi nggak maksimal gitu. Jadi sasaran kita tuh bisa dengan jelas tercapai gitu. Jadi misalnya maunya apa gitu, Pak Sekjen maunya tahun ini misalnya ruang rapat seluruhnya harus selesai dibenahin, direnovasi. Oke, udah kita selesaikan alhamdulillah di tahun 2022 ini. Nanti kedepannya juga akan ada ruang-ruangan lain yang dibenahin gitu, tentunya dengan atas arahan dari Pak Sekjen gitu. Karena apa? Karena memang Pak Sekjen sangat concern sekali bagaimana kita mau bekerja dengan nyaman, dengan tenang kalau misalnya kondisi kantor, kondisi ruang kerja kita itu tidak nyaman gitu. Jadi ini kalau Pak Sekjen dengar ini layak dipromosikan nanti. Ini saya hanya menyampaikan apa yang sudah Pak Sekjen. Nggak ada tidak ada berniat macam-macam. Ini Pak Sekjen DPD ini harus dengar ini supaya menyampaikan yang sebenarnya gitu. Ini karena emang hasil diskusi dengan Pak Sekjen. Kebetulan Pak Sekjen minum dulu. Makasih. Kebetulan Pak Sekjen itu orangnya sangat aktif sekali, Bang Son. Beliau adalah sebelumnya kan beliau di Biro Umum. Jadi dia sangat mengerti dan mengetahui seluruh di Biro Umum itu gitu. Jadi panutan lah ya. Betul. Satu sisi kemudian beliau orang yang aktif untuk turun ke lapangan gitu. Jadi kalau Pak Sekjen sudah menyisikan waktu, ada waktu dia untuk ngecek lapangan, mau nggak mau saya juga ikut dampingi beliau dan sambil kita berdiskusi gitu. Kira-kira ini baiknya dibikin apa, ini bagusnya untuk apa ruangan ini. Jadi tiktokannya dapat langsung di situ ya. Alhamdulillah di situ. Jadi klik gitu kitanya gitu. Tadi ada cerita aplikasi gimana? Nah, jadi yang saya sampaikan tadi Pak Son,
kita punya kantor daerah di 34 provinsi, dan itu juga punya aset banyak sekali, aset termasuk ya barang-barang inventaris gitu. Kalau misalnya kita mau lakukan pengecekan kan itu memerlukan waktu, biaya juga gitu. Hanya untuk mengecek misalnya meja atau kursi gitu, misalnya sampai ke Papua itu biayanya kan sangat mahal sekali gitu kan. Dan yang berangkat ke sana minimal 2 orang misalnya. Nah, dengan yang dikembangkan aplikasi dari BMN ini adalah menciptakan suatu aplikasi yang namanya iSoman Electronic Storage Management itu. Jadi kita tidak perlu ke daerah untuk mengecek fisik, cukup kita di sini aja kita bisa mengkontrol kondisi fisik barang yang ada di daerah. Oh, efisiensinya luar biasa. Nah itu mungkin itu penilaian dari Dirjen Pembendaharaan dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kenapa akhirnya kita memperoleh predikat terbaik 1 gitu, karena memang efisiensi itu kan. Pak Sebelumnya belum pernah nih ya? Ikut pun belum pernah? Belum pernah, baru tahun ini gitu. Luar biasa ya. Yang saya juga nggak tahu ya di kementerian lain itu mereka seperti apa, yang mereka penataan BMN seperti apa, itu kita juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu nih semua kementerian, karena yang tahu itu cuma dari panitia penilaian sendiri gitu. Bentuk-bentuk formatnya kayak kita kan misalnya aplikasi iSoman ini, yang lain apa, kementerian apa yang lain itu juga kita belum tahu gitu. Jadi tiba-tiba kita diumumkan masuk nominasi dan kita menang, itu rasanya ya Allah, suatu penghargaan yang luar biasa gitu. Hilang capeknya langsung ya. Alhamdulillah lah, ini kan semuanya berkat itu tadi, dukungan dan komitmen dari pimpinan kita gitu. Artinya beliau juga sudah menyampaikan kita juga bisa bekerja dengan maksimal. Toh akhirnya alhamdulillah jerih payah kita itu diapresiasi oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini mendapat penghargaan. Itu menjadi suatu motivasi kita dan semangat kita bekerja lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya, penghargaan itu kan salah satunya bentuk pengakuan. Betul. Ya, pengakuan kalau memang kita sudah melakukan suatu perubahan. Dan intinya tadi terjadi efisiensi di situ yang luar biasa. Saya bisa membayangkan kalau kita berkunjung ke seluruh provinsi yang ada di kantor perwakilan DPD di daerah, luar biasa biayanya. Iya, benar. Tapi dengan aplikasi ini bisa dipangkas itu anggarannya. Betul, jauh sekali gitu. Jadi akhirnya yang tadinya untuk anggaran perjalanan dinas untuk pengecekan barang gitu, itu bisa dialihkan ke yang kegiatan yang lain gitu. Jadi ada aplikasi untuk ngecek barang di daerah, cukup dengan dari Jakarta ini kita Pak Dedi bisa pantau. Betul. Gitu, ya. Betul. Nah, mudah-mudahan kedepannya lagi kita bisa bekerja lebih baik lagi. Kalau ini kan salah satu kayak apa ya, katakanlah pemantik gitu ya, Bang Son ya. Pemantik. Idenya dari siapa ini? Idenya dari teman-teman BMN kebetulan. Jadi mudah-mudahan ya, alhamdulillah kan di tahun ini kan banyak juga prestasi yang telah diraih oleh Sekretaris Jenderal DPD kan, baik dari Biro OKK, kemudian dari bagian Biro Perencanaan Keuangan kemarin kan ya, dari bagian hukum gitu kan. Dan semua itu berakumulasi menjadikan bahwa memang sebenarnya kita bisa berbuat gitu, berprestasi gitu, karena ya kembali lagi karena ada dukungan dan komitmen dari pimpinan gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi kita semua Sekretaris Jenderal, dalam hal ini seluruh biro-biro, apabila seandainya nanti ada peluang atau kesempatan, ada lomba apa yang bisa kita aktualisasikan untuk untuk berprestasi, memberikan harum nama Sekretaris Jenderal, ya mungkin ini adalah kesempatan momentum lah gitu untuk kita bisa berprestasi lebih baik lagi gitu. Ya, dari sisi penampilan fisik juga saya lihat sejak Bang Dedi pindah ke bukan karena saya. Bukan Bang Dedi ya. Paling tidak ya di akhir-akhir ini saya lihat banyak perubahan secara fisikly. Ya, alhamdulillah. Gimana itu menurut Bang Dedi? Ya, kembali lagi Bang Son, karena memang kita mengejawantahkan ya visinya Pak Sekjen, bahwa beliau menyampaikan di awal tahun pertama kepemimpinannya, beliau ingin membenahi sarana fisik, terutama dalam hal ini adalah sarana ruang rapat. Karena memang Pak Son lihat sendiri kondisi kantor kita sudah berumur, kalau DPD 17 tahun, tapi gedung ini udah berumur 18 tahun. Bang Son lihat sendiri gimana fisiknya kantor kita kan sudah mengalami penurunan efisiensi, baik itu
dindingnya, atapnya, plafonnya gitu. Jadi ya kalau kita ngundang menteri untuk rapat dengan ruangan yang seperti itu, rasanya ya pantas nggak pantas kan, nggak layak gitu, nggak nyaman gitu. Jadi itulah tujuan kita untuk membenahi agar anggota yang terhormat, dalam hal ini kita kan secara jenderal tugasnya adalah mensupport mereka, kegiatan mereka gitu. Jadi mereka bisa rapat dengan nyaman gitu. Kita juga ngelihatnya juga indah dipandang mata gitu. Luar biasa ya, pertama kali ikut berprestasi, banyak hal yang dapat saya serap dari Bang Deddy tadi, tapi yang paling besar pengaruhnya itu bagaimana komitmen pimpinan tertinggi itu tuh saya garis bawahi Bang Deddy, komitmen pimpinan itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja anak buahnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bang Deddy? Ya, intinya adalah bahwa komitmen itu penting karena itu akan jadi berpengaruh kepada perilaku suatu organisasi gitu. Jadi dari pimpinan atas itu sudah berkomitmen, mendukung gitu, otomatis di jajarannya juga akhirnya bisa bekerja secara maksimal dan optimal untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh pimpinan. Oke, terima kasih Bang Deddy atas kesediaan waktunya, luar biasa ya, DPD pertama kali ikut dan berprestasi dan tidak tanggung-tanggung, langsung jadi peringkat satu dalam salah satu kategori. Dan kategorinya ini kategori yang bergengsi pula. Kategorinya kategori yang bergengsi lagi. Pertama ikut peringkat satu di kategori yang bergengsi, luar biasa memang DPD ini. Ya mempertahankan yang sulit Bang Son. Nah itu dia. Depan kita kata orang untuk meraih itu gampang, mempertahan itu jauh lebih sulit lagi daripada mempertahankannya. Oke, Bang Deddy, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Jaya terus DPD, Bang Deddy sehat selalu sehingga bisa berkarya, mendharma baktikan untuk bangsa dan negara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.